من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian beliau terangkan di sini tentang penamaan, ya, dalam masalah iman. Kata beliau, "Wa naqulu an-nasu indana mu'minuna bil ismi alladhi sammahumullah wal iqraru wal hudud wal mawarith." Kami mengatakan bahwa manusia menurut kami adalah mukminun dengan nama yang Allah namakan. Demikian pula ikrar, hudud dan warisan. Iya. Wala naqulu haqqan, wala naqulu indallah, wala naqulu ka imani Jibril wa Mikail, lianna imanahuma mutaqabbal. Kita tidak mengatakan bahwa seorang mukmin itu, ya, bahwa seorang adalah mukmin yang sebenarnya. Atau juga kita tidak katakan bahwa seorang merupakan mukmin di sisi Allah. Juga kami tidak katakan bahwa seorang memiliki keimanan seperti iman Jibril, Mikail, karena keimanan mereka berdua telah diterima. Baik, ini ada 5 pembahasan di sini. Pertama tentang penamaan iman. Jadi seorang itu dia mukmin sebagaimana yang dinamakan. Itu namanya penamaan. Iya. Penamaan. Ini disebut dengan nama al-masail al-asma wal ahkam. Dan itu pembahasan besar, ya, di kalangan ahli sunnah. Sebab di situ nanti terlihat hukum keimanan, nama keimanan dan hukum keimanan. Dan ini pembahasan agak detail, ya. Agak detail. Kita sebenarnya perlu waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Cuman globalnya begini. Seorang itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Iya, itu penamaan. Orang yang beriman itu sifatnya begini. Orang yang beriman itu amalan-amalannya begini. Maka sepanjang itu ada, maka dia adalah mukmin sebagaimana yang Allah namakan. Sebagaimana yang Allah namakan. Demikian pula dalam ikrar. Ikrar itu diterima dari mukmin dan selain mukmin. Itu kan hukum. Jadi siapa yang mukmin dinamakan sebagai mukmin, ini diterima ikrarnya, ini tidak diterima. Sama dengan hudud. Di hudud juga dijatuhkan hukum-hukum had, itu sesuai dengan penamaannya. Ya, kalau dia mukmin, ini dijaga darahnya, tidak boleh diganggu. Dia non mukmin misalnya, dia murtad, hukum murtad ditumpahkan darahnya di pengadilan dengan hukum pemerintah atau yang semisal dengannya. Itu kan penamaan ada pengaruhnya di dalam hudud. Demikian pula dalam warisan. Sebab 2 penganut agama tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Jadi ini penamaan iman ini punya pengaruh dari penamaan itu dan punya konsekuensi dari hukum-hukum. Jelas, ya? Ada konsekuensinya dan hukum-hukumnya. Nah, disinilah kekacauan muncul di tengah kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Sebab mereka tidak membedakan hal-hal ini. Baik, itu sudut yang pertama. Ini mencakup 2 pembahasannya tentang penamaan iman dan penamaan iman pada sejumlah pembahasan.